Perjalanan pulang hari ini ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Mulai dari kemacetan panjang di jalur puncak, berhenti sejenak menikmati kopi di udara dingin pegunungan, hingga menembus jalan gelap dan minim penerangan menuju Sukanagara. Dan setelah perjalanan berjam-jam, akhirnya ada satu tujuan yang selalu membuat perjalanan sejauh apapun terasa layak untuk ditempuh, yaitu rumah. Bobo. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Akbar Alwi. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian ikut perjalanan pulang dari kantor menuju Sukanagara, Cianjur Selatan. Jadi siapkan kopi kalian, nikmati perjalanannya, dan mari kita berangkat. Kurang lebih perjalanan beberapa jam menanti di depan. Kalau kalian sendiri, perjalanan pulang dari tempat kerja biasanya berapa lama? Tulis di kolom komentar ya. Di depan ternyata ada pengendara yang mengalami ban pecah. Hal seperti ini sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja. Semoga bapaknya bisa segera melanjutkan perjalanan dengan aman ya. Amin. Karena itu, kita semua harus selalu berusaha mengecek kondisi motor sebelum perjalanan jauh. Tekanan ban, rem, oli, dan bahan bakar adalah hal kecil yang kadang justru menentukan keselamatan perjalanan. Perjalanan berlanjut melewati kawasan Sumarekon Bogor, yang sore hari ini terlihat begitu indah. Deretan rumah-rumah modern berdiri rapi di sepanjang jalan. Pepohonan yang tertata, taman-taman yang terawat, dan jalan yang lebar membuat suasana di sini terasa berbeda dari hiruk-pikuk kota pada umumnya. Di balik rumah-rumah yang terlihat mewah ini, tentu ada banyak cerita dan perjuangan dari setiap penghuninya. Sama seperti kita yang sedang berjuang dengan cara masing-masing demi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Dan untuk sesaat, menikmati suasana sore hari di Sumarekon seperti ini membuat perjalanan panjang menuju rumah terasa sedikit lebih meringankan. Kadang perjalanan bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati pemandangan dan momen-momen kecil yang kita lewati di sepanjang jalan. Setelah melewati Sumarekon, di sebelah kiri ada jalan menuju The Nice Playland Gunung Geolis, yang belakangan cukup populer sebagai tempat wisata keluarga dan menikmati pemandangan perbukitan Bogor. Kelihatannya seru juga ya buat dikunjungi bareng keluarga atau teman-teman. Tapi karena tujuan hari ini adalah pulang ke rumah, jadi kita lanjut dulu perjalanannya. Mungkin lain kali kita sempatkan mampir ke sana. Setelah melewati kawasan Gunung Geolis, perjalanan kembali dilanjutkan menuju Jalan Raya Gadok, Kecamatan Megamendung. Dan ternyata, jalur menuju puncak sudah mulai dipadati kendaraan. Mobil dan motor mulai berjalan perlahan, menandakan kemacetan sore hari sudah dimulai. Ya, beginilah jalur puncak. Kadang langgar, kadang harus ditemani sedikit kesabaran. Yang penting bukan seberapa cepat sampai tujuan, tapi bagaimana kita bisa sampai rumah dengan selamat. Di tengah kemacetan, tiba-tiba ada ambulans yang datang dari belakang. Karena jalannya cukup padat, saya sempat ikut membantu membuka jalan agar ambulans bisa lewat lebih cepat. Alhamdulillah, pengendara lain juga langsung memberi jalan. Semoga pasien yang ada di dalam ambulans segera mendapatkan pertolongan dan diberikan kesembuhan.
Singkat cerita, akhirnya saya sudah memasuki kawasan Jalan Raya Puncak Bogor, tepatnya di sekitar Gunung Mas. Udara mulai terasa lebih sejuk dan pemandangan pegunungan mulai menemani perjalanan. Di depan sebelah kiri, saya melihat beberapa orang sedang melakukan olahraga para layang. Karena jarang melihatnya dari dekat, saya sempatkan berhenti sebentar untuk menikmati pemandangannya. Melihat para layang terbang di atas hamparan hijau perbukitan puncak memang punya daya tarik tersendiri. Dari bawah terlihat begitu tenang, perlahan melayang mengikuti arah angin sambil menikmati pemandangan puncak dari ketinggian. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi salah satu aktivitas favorit para wisatawan yang datang ke kawasan puncak. Jujur saja, melihatnya dari dekat membuat saya sempat terpikir, sepertinya seru juga kalau suatu saat bisa mencoba terbang di atas hamparan hijau perbukitan seperti itu. Setelah beberapa menit menikmati pemandangan para layang, perjalanan kembali saya lanjutkan. Tidak jauh dari sana, saya melihat deretan warung kecil yang menjual kopi hangat dan berbagai jajanan khas untuk para pengendara dan wisatawan yang melintas di jalur puncak. Melihat suasana yang nyaman ditambah udara puncak yang mulai terasa dingin, rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sejenak, mengistirahatkan badan, dan menikmati secangkir kopi hangat sebelum melanjutkan perjalanan yang masih cukup panjang menuju rumah. Kopi nat, kopi non. Oh, iya. Kopi non. Gede wa. Gede mana? Gede Nubur. Oh, siap. Ya. Dan disinilah sesi ngopi sore hari dimulai. Ada sesuatu yang berbeda dari menikmati kopi di puncak. Mungkin karena udaranya, mungkin karena pemandangannya, atau mungkin karena kopi memang terasa lebih nikmat setelah perjalanan panjang. Setelah menikmati secangkir kopi hangat dan beristirahat sejenak, perjalanan kembali saya lanjutkan menuju arah puncak. Tidak lama kemudian, saya memutuskan untuk berhenti kembali di Masjid At-Ta'awun untuk menunaikan ibadah sholat Asyar. Mohon Bu. Iya. Suasana di area parkir cukup ramai. Terlihat ada pedagang mainan anak-anak, penjual oleh-oleh,
hingga berbagai jajanan dan makanan yang menambah suasana khas kawasan wisata Masjid At-Ta'awun. Setelah memasuki area masjid, suasananya terasa berbeda. Subhanallah, bangunan masjidnya begitu indah, bersih, dan menenangkan hati. Saya sempat berkeliling sebentar menikmati keindahan ini. Dengan taman-taman yang tertata rapi serta udara sejuk khas pegunungan, membuat siapapun rasanya ingin berlama-lama di sini. Kadang di tengah perjalanan yang panjang, kita memang membutuhkan tempat untuk beristirahat, menenangkan hati dan pikiran, untuk mengisi kembali energi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Setelah beristirahat sejenak dan menunaikan sholat Asyar di Masjid At-Ta'awun, rasanya tenaga dan semangat kembali terisi untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan saya kembali dibuat berhenti sejenak oleh pemandangan yang begitu indah. Hamparan perbukitan, udara pegunungan yang sejuk, dan suasana sore hari di kawasan puncak benar-benar sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tanpa berpikir panjang, saya menyempatkan berhenti beberapa saat untuk mengambil beberapa video dan menikmati suasana di sekitar. Setelah cukup menikmati pemandangan, akhirnya perjalanan kembali saya lanjutkan. Di sini saya menyempatkan untuk mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Saya sendiri menggunakan Pertamax untuk perjalanan kali ini. Kalau mengingat beberapa waktu lalu, harga Pertamax sempat berada di kisaran Rp12.300 per liter. Sedangkan sekarang di wilayah Jawa Barat, sudah berada di angka sekitar Rp16.250 per liter. Setelah tangki kembali penuh, saatnya melanjutkan perjalanan menuju rumah. Tamat naik. Singkat cerita, akhirnya saya sudah memasuki wilayah Cianjur. Perjalanan masih berlanjut menuju Cibuluh, Sukanagara. Tanpa terasa, hari sudah mulai malam. Lampu-lampu kendaraan kini menggantikan cahaya matahari yang sejak tadi menemani perjalanan. Meski perjalanan belum selesai, rasanya tujuan sudah semakin dekat. Saatnya melanjutkan perjalanan malam menuju rumah. Disinilah suasana perjalanan mulai berubah. Semakin mendekati Cianjur Selatan, jalanan mulai terasa lebih sepi dan penerangan jalan pun semakin minim. Sesekali hanya terlihat lampu dari kendaraan yang melintas dari arah berlawanan.
Selebihnya, yang menemani perjalanan hanyalah suara mesin motor dan gelapnya malam di sepanjang jalan. Huhur saja, ada sedikit rasa tegang sekaligus suasana yang terasa cukup horor. Apalagi ketika melewati jalan yang panjang tanpa melihat kendaraan lain selama beberapa menit. Hidup Jokowi! Tapi justru inilah salah satu pengalaman khas ketika melakukan perjalanan malam menuju Cianjur Selatan. Yang terpenting adalah tetap fokus, menjaga kecepatan, dan selalu berhati-hati hingga sampai tujuan dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya mulai memasuki jalan menuju rumah. Lampu rumah-rumah warga mulai terlihat di kejauhan, menandakan bahwa tujuan perjalanan hari ini sudah semakin dekat. Rasa lelah karena perjalanan perlahan mulai tergantikan oleh rasa lega karena sebentar lagi akan sampai di rumah. Dan akhirnya, roda motor pun memasuki halaman rumah. Alhamdulillah, perjalanan hari ini selesai dan saya sampai dengan selamat. Sesampainya di halaman rumah, saya disambut oleh keluarga kecil saya yang sudah menunggu di depan pintu. Walaupun saya sering pulang larut malam karena pekerjaan dan perjalanan yang cukup jauh, mereka selalu menantikan kepulangan saya. Dan di momen seperti inilah, rasa lelah selama perjalanan seolah langsung terbayarkan. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Dan kalau ingin ikut menemani perjalanan berikutnya, silakan subscribe channel ini. Saya Akbar Alwi. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetap hati-hati di jalan, dan semoga selalu selamat sampai tujuan.